Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lambok Senurat dari kelas Akuntansi A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Dan pada hari ini, kita akan membahas bersama sebuah materi tentang akuntansi untuk pensiun dan pasca pensiun pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Jumiadi Abdiwinata. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Sifat dari program pensiun. Sifat program pensiun berbentuk sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan atau pembayaran kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika pada saat bekerja. Next. Rencana pensiun dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kontribusi. Dalam hal ini, karyawan menanggung sebagian biaya dari manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Yang kedua, non-berkontribusi. Dalam rencana ini, majikan menanggung seluruh biaya atau perusahaan umumnya merancang rencana pensiun mereka untuk memanfaatkan pajak pendapatan federal manfaat. Dan yang terakhir, program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan untuk dikurangkannya dari kontribusi majikan ke dana pensiun dan status bebas pajak pendapatan dari aset dana pensiun. Next. Sifat dari akuntansi pensiun. Yang pertama, program pensiun dengan iuran pasti. Dalam program pensiun iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk berkontribusi pada dana pensiun jumlah tertentu setiap periode berdasarkan formula. Formula ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, lama layanan karyawan, keuntungan majikan, dan tingkat kompensasi. Yang kedua, ada program pensiun dengan manfaat pasti. Program dengan manfaat pasti bersifat menguntungkan bagi penerimanya karena dana pensiun yang akan ia terima sudah ditentukan sejak awal tanpa membayar iuran apapun. Rumus yang biasa digunakan menetapkan bahwa tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia mendekati masa pensiun. Dan yang terakhir, peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Para aktuaris bertugas membuat prediksi mengenai angka kematian atau mortalitas perputaran karyawan. Next. Menggunakan lembar kerja pensiun. Di sini, kita akan melihat dua laporan sekaligus. Yang pertama, laporan pensiun worksheet, di mana pada laporan ini akan menentukan entry jurnal yang akan dicatat dalam buku besar. Dan kedua, ada laporan memo record, di mana laporan ini akan mempertahankan saldo untuk pos pensiun yang akan diakui nantinya. Next. Komponen-komponen dalam biaya pensiun. Yang pertama, ada biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya yang disebabkan oleh peningkatan manfaat pensiun atau kewajiban manfaat yang diproyeksikan kepada karyawan karena layanan mereka diberikan selama tahun berjalan. Yang kedua, bunga atas kewajiban. Karena pensiun adalah pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, ada nilai waktu dari faktor uang. Akibatnya, perusahaan mencatat pensiun kewajiban atas dasar diskon. Yang ketiga, ada pengembalian aktual atas aset program. Pengembalian yang diperoleh oleh akumulasi pensiun aset dana pada tahun tertentu relevan dalam mengukur biaya bersih untuk majikan mensponsori program pensiun karyawan. Keempat, amortisasi biaya layanan sebelumnya. Perusahaan akan memberikan amandemen rencana dengan harapan akan mewujudkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ada keuntungan atau kerugian. Volatilitas dalam biaya pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, sehingga menghasilkan perbedaan antara laba aktual dan pengembalian yang diharapkan dari aset program, dan oleh perubahan dalam kewajiban manfaat yang diproyeksikan yang berubah ketika aktuaris memodifikasi asumsi atau ketika pengalaman aktual berbeda dari pengamalan yang diharapkan. Next. Menggunakan lembar kerja pensiun. Di sini, kita akan melihat dua laporan sekaligus. Yang pertama, laporan pensiun worksheet,
di mana pada laporan ini akan menentukan entry jurnal yang akan dicatat dalam buku besar. Dan kedua ada laporan memo record, di mana laporan ini akan mempertahankan saldo untuk pos pensiun yang akan diakui nantinya. Next. Berikut adalah lembar kerja pensiun untuk Blue Diamond di tahun 2010. Pada laporan pensiun worksheet, kita dapat melihat jumlah dari annual pension expense sebesar 27.500 dan nilai cash sebesar minus 20.000. Kemudian ada nilai pension assets atau liability sebesar minus 7.500. Lalu, pada laporan kedua, memo record, kita dapat melihat nilai dari definite benefit obligation sebesar minus 285.000 dan nilai plan asset sebesar 277.500. Next, amortisasi biaya jasa sebelumnya. Manfaat dari amandemen rencana adalah yang pertama, rompi segera, mengenali pengeluaran dan kewajiban terkait pada tanggal amandemen. Perusahaan memberikan amandemen rencana dengan harapan akan mewujudkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, jangan rompi segera. Maksudnya, biaya jasa yang lalu harus diakui sebagai beban pada basis garis lurus selama rata sisa periode hingga keuntungan ditetapkan. Next. Keuntungan dan kerugian. Pengakuan keuntungan dan kerugian segera. ISBE menunjukkan bahwa pendekatan koridor memberikan hasil dengan jumlah minimal yang diakui sebagai keuntungan dan kerugian aktual. Perusahaan dapat menggunakan sistematika apapun atau metode yang lebih cepat asalkan digunakan untuk keuntungan dan kerugian serta secara konsisten diterapkan dari periode ke periode. ISBE menyukai pengakuan langsung keuntungan dan kerugian aktual. Keuntungan atau kerugian aktual dapat menyelesaikan laba bersih atau penghasilan komprehensif lainnya. Next. Pertanyaan terkait keuntungan atau kerugian. Apa yang terjadi dengan keuntungan atau kerugian tak terduga dalam akuntansi pensiun? Jika terjadi keuntungan atau kerugian tak terduga, maka perusahaan mencatat keuntungan aset dan kerugian aset ke dalam akun penghasilan komprehensif lain, menggabungkannya dengan keuntungan dan kerugian yang diakumulasikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dewan percaya bahwa perawatan ini konsisten dengan praktik termasuk dalam penghasilan komprehensif lain, perubahan tertentu dalam nilai yang belum diakui dalam laba bersih. Menghaluskan keuntungan dan kerugian karena kewajiban pensiun. Dalam memperkirakan kewajiban manfaat yang diproyeksikan, aktuaris akan membuat asumsi tentang hal-hal seperti tingkat kematian, tingkat pensiun, tingkat turnover, tingkat cacat, dan tingkat jumlah gaji. Perusahaan akan melaporkan keuntungan liabilitas yang dihasilkan dari penurunan liabilitas yang tidak terduga dan kerugian kewajiban yang dihasilkan dari kenaikan tak terduga di order komprehensif penghasilan. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas yang sama dengan akun penghasilan komprehensif lainnya dan hal ini digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Next. Amortisasi koridor. IASB menggunakan pendekatan koridor untuk mengamortisasikan akumulasi laba bersih atau saldo rugi ketika menjadi terlalu besar. Berikut keterangannya. 10% diambil dari saldo yang lebih besar, dari saldo awal pada kewajiban imbalan pasti, atau nilai wajar dari aset rencana. Setiap akumulasi keuntungan atau kerugian bersih, saldo di atas 10% harus diamortisasi. Next. Keuntungan dan kerugian. Pengakuan keuntungan dan kerugian segera. ISBE menunjukkan bahwa pendekatan koridor memberikan hasil dengan jumlah minimal yang diakui sebagai keuntungan dan kerugian aktual. Perusahaan dapat menggunakan sistematika apapun atau metode yang lebih cepat asalkan digunakan untuk keuntungan dan kerugian serta secara konsisten diterapkan dari periode ke periode. ISBE menyukai pengakuan langsung keuntungan dan kerugian aktual. Keuntungan atau kerugian aktual dapat menyelesaikan laba bersih atau penghasilan komprehensif lainnya. Next. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Sampai jumpa
di lain waktu dan terima kasih.